wabarakatuh. Perkenalkan, kami Durangtowo 5. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan penjelasan materi mengenai perkembangan atau akulturasi kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sebelum itu, perkenalkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Buddha Pradana, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Siti Awat Awalika, absen 30. Perkenalkan, nama saya Aminah Sugiardi, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Dita Kalia, absen 10. Perkenalkan, nama saya Nila Intan Mutila, absen 27. Perkenalkan, nama saya Gifari Oleh Farisi, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Jenderal Mardika, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Abdullah, absen 2 dari kelas 23. Di sini saya dan teman sekelompok saya akan mempresentasikan tentang perkembangan atau akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masjid. Masjid merupakan tempat yang suci, disucikan karena masjid ini merupakan tempat ibadah resmi umat Islam. Akan tetapi, fungsi masjid tidak hanya untuk beribadah saja, tetapi juga digunakan sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Sejarah dan budaya Indonesia mempunyai kisah yang panjang. Perpaduan dan akulturasi budaya mewarnai berbagai hal di Indonesia, termasuk arsitektur bangunan. Salah satunya yaitu masjid. Bangunan masjid di Indonesia memiliki ciri-ciri antara lain: atap berupa tumpeng atau bersusun, semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk 5. Jumlah tumpeng selalu ganjil 3 atau 5. Atap tersebut disebut meru. Atap masjid biasanya masih diberi puncak yang dimana mustaqal. Selain itu, meru ini juga merupakan bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha, dimana meru ini mencerminkan bangunan suci para dewa. Contohnya yaitu Masjid Besar Kanjeng Sepuh Setayu dan Masjid Agung Demak. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Berbeda dengan masjid-masjid di luar Indonesia, menandai datangnya waktu sholat dilakukannya dengan memukul beduk atau kentongan. Contohnya yaitu Masjid Kudus dan Masjid Banten. Masjid umumnya dibangun di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Ada juga masjid-masjid yang dibangun keramat, yang dibangun di atas bukit atau dekat makam. Contohnya yaitu masjid-masjid zaman Wali Songo yang dibangun berdekatan, seperti Masjid An-Nurul Muftahus Sofyan yang dibangun di atas bukit. Selain itu, arsitektur masjid di Indonesia juga mendapatkan akulturasi budaya dari masyarakat sekitar daerah tersebut, baik itu bentuk kubah maupun coraknya. Contohnya yaitu Masjid Cengho Surabaya yang mendapatkan perpaduan unsur Tionghoa dan Islam, serta Masjid Raya Sumatera Barat yang memiliki bentuk kubah menyerupai rumah gadang sesuai dengan rumah adat masyarakat di sana. Makam merupakan tempat bersemayam, tempat tinggal, kediaman yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang bermacam-macam, tidak terkecuali dengan makam Islamnya. Di Indonesia banyak terjadi akulturasi makam Islam dengan pra-Islam, baik itu bentuk makam maupun bentuk nisannya. Pada zaman dahulu, bentuk makam umumnya hanya sebuah gundukan tanah yang diberi bunga saja. Namun saat ini sedikit makam yang dilapisi keramik ataupun batu agar tanah makam tersebut tidak ambles dan makam tersebut lebih terlihat rawat. Pelapisan batu dan keramik ini merupakan bentuk akulturasi antara makam umat Kristen dengan umat Muslim. Bentuk nisan pada awalnya juga hanya berbentuk kapal terbalik lurus dari Persia, kemudian berkembang bentuk lain seperti teratai, keris, dan gunungan wayang-wayang yang dipengaruhi kebudayaan Jawa. Hal ini membuktikan bahwa ini juga merupakan bentuk akulturasi budaya Islam dengan kebudayaan Jawa. Makam Islam di Indonesia biasanya berlokasi dekat dengan Masjid Agung, bekas kota pusat kesultanan. Contoh, makam Sultan Demak di samping Masjid Agung. Makam Mataram Islam Kota Gede di Jakarta. Di beberapa tempat terdapat makam-makam termasuk wali syekh, namun penempatannya berada di dataran tinggi. Contohnya makam Sunan Bonang di Tuban dan Sunan Derajat di Lamongan. Makam-makam yang terletak di daratan tinggi masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur animisme yang sudah dikenal dalam pendirian punden-punden berundak megalitik. Di samping itu, ada tradisi pemakaman yang sebenarnya bukan dari ajaran Islam.
Misalnya jenazah yang dimasukkan ke dalam peti, kegiatan menaburkan bunga di atas makam, serta selamatan dari ketiga 7, 40, 100 sampai 1000 sajian, dan selamatan merupakan unsur-unsur dari pra-Islam, tetapi doa yang dibacakan tentu secara Islam. Seni rupa. Walau seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, seni patung tidak akan mengalami perkembangan, akan tetapi seni ukir atau seni pahat terus berkembang. Seni pahat atau seni ukir yang berkembang adalah seni hias dengan motif daun atau bunga, dan ada juga seni kaligrafi dengan huruf Arab. Munculnya kreasi baru yaitu bila terpaksa melukiskan makhluk hidup disamarkan dengan berbagai hiasan agar tidak jelas berwujud hewan maupun manusia. Ada banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang dihiasi dengan berbagai macam motif ukiran-ukiran. Misalnya ukiran pada pintu atau tiang keraton maupun masjid. Kemudian pada gapura atau pintu gerbang. Dikembangkan juga seni hias atau seni ukir dengan bentuk tulisan Arab yang dicampur dengan ragam hias lain. Bahkan ada seni kaligrafi yang membentuk orang, binatang, ataupun wayang. Aksara dan seni rupa. Aksara. Tersebarnya Islam di Indonesia membuat pengaruh dalam bidang aksara tulisan. Huruf Arab sebagai abjad yang digunakan menulis bahasa Arab mulai digunakan di bidang seni rupa. Keterkaitan dengan itu, maka lahirnya kaligrafi. Selain itu, masyarakat mengenal tulisan Arab. Bahkan berkembangnya tulisan Arab Melayu dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda baca A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Seni sastra. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madya tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Sehingga dengan demikian terjadilah akulturasi antara sastra Islam dengan sastra yang berkembang di zaman masa pra-Islam. Seni sastra di zaman masa pra-Islam berkembang di Melayu dan Jawa. Jika dilihat dari corak dan isinya, ada beberapa jenis sastra, yaitu antara lain 1. Hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita, sejarah, ataupun dongeng. Dalam hikayat, banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh, hikayat Iskandar Zulkarnain. 2. Hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat 1001 Malam. 2. Babat. Penulisan babat yaitu seperti penulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta, sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contoh, babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. 3. Syair. Berasal dari perkataan Arab untuk menanamkan sastra berupa sajak-sajak yang terdiri dari 4 baris setiap bait. Contoh, syair yang sangat tua yaitu syair yang tertulis di batu nisan makam Putri Pasai Minyetujo. 4. Suluk. Karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contoh, Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, dan Suluk Malang Sumirang. Sistem kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha memulai kalender. Perhitungan tahun yang dipakai berdasarkan atas bulan Hijriah. Umar menetapkan 1 Hijriah dan tanggal 14 September 622 Masehi. Sehingga kita sekarang mengenal tahun Hijriah. Sistem kalender tersebut juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan Sultan Agung. Beliau melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti Suro dan bulan Ramadan diganti Musa. Sistem pemerintahan berbasis syariat Islam di Indonesia pernah terrealisis dalam sejarah saat munculnya banyak kerajaan Islam yang dipelopori oleh kerajaan Samudra Pasai. Manifestasi sistem pemerintahan berbasis syariat Islam di Indonesia baru terwujud kembali di Aceh saat diabsahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun
1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi cikal bakal lahirnya Konun. Salah satu turunan dari Konun di Aceh ialah Konun Jinayat yang merupakan produk konstitusi Aceh yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dalam tentang hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelakunya. Namun sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2014 hingga kini, implementasi Konun Jinayat banyak menuai polemik seperti stigma negatif Konun Jinayat yang terkesan diskriminatif bagi non-muslim, isu penyelenggaraan hak asasi manusia, HAM, konsep pemidanaan berupa hukuman cambuk di depan umum yang dinilai terlalu kejam dalam pendiskreditan terhadap kaum perempuan. Karena masyarakat bangsa Indonesia tidak semuanya menganut agama Islam, maka sistem pemerintahan di Indonesia tidak didasarkan pada syariat Islam, namun didasarkan pada Pancasila. Namun pemerintahan Provinsi Aceh masih menetapkan syariat Islam sebagai dasar hukum mereka. Hal ini karena Aceh memiliki masyarakat yang hampir semuanya beragama Islam. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Baik, yang terakhir kita akan membahas mengenai upacara adat. Di Indonesia, upacara adat atau sering kita dengar sebagai istilah tradisi tidak lepas dari keyakinan lama yang sudah dianut oleh masyarakat sebelum datangnya Islam. Nah, keyakinan ini tentulah sangat berlainan dengan ajaran agama Islam, yang dimana pemahaman terhadap Tuhan yang lebih mengarah kepada kepercayaan animisme dan dinamisme misalnya. Hal ini tentulah sangat bertentangan dengan ajaran agama tauhid yang diajarkan Islam. Islam di sini meyakini hanya Allah lah zat yang berhak dimintai tolong dan dimohon, bukan makhluknya, bahkan maupun itu adalah makhluk gaib. Hal ini tentulah sangat berbeda atau sangat bertentangan dengan pemahaman yang sudah berkembang di masyarakat. Misalnya banyak sekali upacara-upacara adat yang lebih mengarah kepada kepercayaan animisme dan dinamisme. Contohnya adalah upacara daur kehidupan yang meliputi upacara kelahiran, upacara-upacara untuk merayakan usia dewasa, upacara pernikahan, atau bahkan upacara untuk merayakan kematian seseorang. Atau juga dapat berupa kegiatan atau upacara yang dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan seperti menanam padi, membangun rumah, ataupun hajatan-hajatan yang kita lakukan dengan maksud untuk menolak bala dan mendatangkan keselamatan. Di tiap daerah di Indonesia pasti memiliki nama yang berbeda-beda, akan tetapi maksud dan tujuan dari tradisi atau upacara yang dilakukan ini kurang lebih sama, yakni memohon kepada para dewa atau kepada para roh agar dianugerahi keselamatan. Nah, setelah Islam datang, tradisi-tradisi lama ini itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena masyarakat sudah mulai mengenal ajaran tauhid. Nah, namun ada beberapa tradisi atau upacara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat dan tidak ditinggalkan. Nah, disinilah mulai terjadi perubahan orientasi tujuan dari upacara adat itu sendiri, yang dimana bukan untuk memohon para dewa agar diberi keselamatan dan dihindarkan dari malapetaka, akan tetapi berdoa kepada Allah SWT agar dihindarkan dari bahaya, dihindarkan dari musibah, dan diberikan kelancaran saat ingin melakukan sesuatu yang terpuji. Nah, hal ini dapat dilihat dari bacaan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan juga ceramah agama yang disisipkan di acara-acara saat pelaksanaan upacara adat tersebut. Nah, biasanya upacara-upacara adat yang bernafaskan Islami ini biasanya itu dilakukan ketika hendak merayakan hari-hari besar Islam. Nah, di sini saya contohkan saat ingin merayakan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di tiap daerah untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad ini memiliki nama yang berbeda serta keunikannya tersendiri.
Sebagai contoh, di Jawa Tengah, perayaan Maulid Nabi ini lebih dikenal dengan istilah Grebeg Maulud. Nah, Grebeg Maulud ini merupakan upacara adat lama yang sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Demak, namun hingga saat ini itu masih tetap dilakukan di sekitar Keraton Surakarta. Contoh yang kedua bisa kita lihat di Keraton Cirebon. Upacara untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad itu dikenal dengan istilah Panjang Jimat. Nah, namun panjang jimat ini sejatinya hanyalah alat makan dan bagi yang biasanya digunakan untuk meletakkan makanan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang. Nah, namun uniknya panjang jimat ini atau alat makan-makan ini itu biasanya itu hanya digunakan sekali dalam setahun, yaitu saat Maulid itu aja. Jadi selain Maulid itu panjang jimat atau alat makan beserta bagi ini itu tidak digunakan. Nah, disitulah keunikan dari panjang jimat yang diselenggarakan di Keraton Cirebon. Nah, setelah tanggal 12 Maulid, panjang jimat akan diarak-arakan menuju masjid dan diiringi dengan sultan atau pemimpin di daerah tersebut beserta kerabat keraton. Nah, selain contoh yang sudah saya sebutkan tadi di Jawa Tengah dan di Cirebon, pasti ada banyak sekali kesenian-kesenian atau upacara adat atau bahkan tradisi yang masih tersebar di seluruh Indonesia. Nah, disinilah tugas kita sebagai generasi muda agar turut serta dalam melestarikan kebudayaan tersebut agar tidak hilang tertera.